makbarohnya nanti Kang Ustaz sendiri yang akan menjelaskan itu. Ini termasuk salah satu situs peninggalan Mbah Disela. Yang dimaksud Mbah Disela di sini adalah Raden Rustam. Nah, Raden Rustam itu mempunyai dua putri, Raden Aras dan juga Raden Aris. Nah, ini di antara salah satu putrinya beserta suaminya. Ini sahabat, ini ada makbaroh putrinya beliau, Mbah Disela, Raden Rustam, yang bernama Nyai Raden Aris, dan ini suaminya yang bernama Raden Rangga. Ini adalah salah satu penerus beliau. Berarti ini dari suami dari Raden Aris. Ya, ini suami dari Raden Aris, dan ini apa namanya, Raden Aris. Dan di sini juga ada putra dari Raden Aris. Nah, ini putra dari Raden Aris, Den Pali, dan ini juga ada istrinya. Dan di sana ada putranya lagi. Coba kita lihat. Ini putra juga dari Raden Aris yang bernama Den Raksa. Nah, ini yang mewakafkan masjid. Di situ itu ada tulisan Raden Kuning. Nah, ini makam Raden Kuning yang pada waktu itu mewakafkan tanah yang di masjid. Bahkan ada catatan ya, di masjid itu ada catatan. Berarti ini Raden Kuning. Ustaz, ini berarti ada ciri kuning itu. Iya, menunjukkan Raden Kuning. Ada sebelah sana. Nah, ini kebanyakan orang banyak yang bertanya. Di sana ada makam, itu termasuk salah satu empu yang membuat keris pada masa Mbah Disela. Nah, ini makamnya. Beliau ini adalah salah satu orang yang mempunyai keahlian untuk membuat pekakas, membuat keris, yang bernama Mbah Dendi Krama, atau orang yang di sana itu mengatakan Dikram, Dendi Kram. Nah, ini Dendi Krama itu ceritanya simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu berasal dari Aceh, dan ada lagi beliau itu masih ada keterkaitan erat dengan Mbah Disela. Makanya untuk lebih lanjutnya, untuk sementara ini saya tidak menceritakan tentang sejarah luasnya tentang masalah Mbah Dendi Krama. Cuma dikarenakan saya di sini ini ada satu makam yang sangat luar biasa, yang mana adanya makam ini biasa diziarahi oleh banyak orang-orang, baik dari pesantren Buntat dan yang lainnya. Karena kan makam ini adalah makam sesepuh Karang Suwung, bahkan cabangnya itu sangat luar biasa. Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Den Keling dan tim Jejak Misteri Channel dari Cirebon. Saya sekarang tidak sendirian dan saya masih tetap bersama Kang Ustaz Abdullah. Kali ini insya Allah kami dan juga tim Jejak Misteri Channel akan mengupas sejarah tentang Mbah Disela yang berada di Karang Suwung, di mana sejarah Mbah Disela ini banyak sekali simpang siur ceritanya. Nah, kali ini Den Keling dan tim Jejak Misteri Channel insya Allah akan mengupas sejarah Mbah Disela yang berada di desa Tuk Karang Suwung ini dengan sebenarnya menurut data valid dari sumber yang tepat sekaligus keturunan dari Mbah Disela sendiri, yaitu dari
Raden Aras atau dari Raden Aris, pokoknya masih keturunan dari anaknya lah. Nah sekarang alhamdulillah beliau sendiri masih jumeneng dan orangnya masih ada yang telah memberikan data kepada saya. Nah, baik sahabat Jejak Misteri, kali ini saya akan menerangkan nasab-nasabnya dari Mbah Argisela, biar para sahabat Jejak Misteri Channel tahu dari keturunan siapa sih Mbah Argisela itu. Nah, yang pertama, Mbah Argisela ini adalah dulunya pada waktu beliau masih kecil, Mbah Argisela dinamakan Raden Rustam. Nah, beliau setelah beranjak dewasa diberi nama oleh keraton kesepuhan atau mungkin dari para orang tuanya, yaitu diberi nama Raden Bratakusuma. Nah, Raden Bratakusuma itu mendapatkan tugas dari kesepuhan, dari keraton kesepuhan, yaitu di bagian timur Cirebon, untuk memangku wilayah yang berada di Cirebon. Maka dari itu Raden Rustam atau Raden Bratakusuma diberi gelar lagi, yaitu Mbah Argisela. Nah, Raden Rustam atau Raden Bratakusuma adalah putra dari Raden Bratanata. Raden Bratanata adalah putra dari Pangeran Tisnadikrama. Nah, Pangeran Tisnadikrama adalah putra dari Raden Sutangkara. Nah, Raden Sutangkara adalah putra dari Pangeran Pakis. Pangeran Pakis adalah putra dari Pangeran Alas, yang nama aslinya Pangeran Alas Surya Diadia. Pangeran Alas Surya Diadia adalah anak dari Penembahan Girilaya. Nah, Pangeran Penembahan Girilaya adalah putra dari Pangeran Adipati Caruban II. Nah, Pangeran Caruban II adalah putra dari Penembahan Ratu. Nah, Penembahan Ratu adalah putra dari Pangeran Adipati Caruban I. Nah, Pangeran Adipati Caruban I adalah putra dari Pangeran Pasarean. Nah, Pangeran Pasarean adalah putra dari Syekh Sarip Hidayatullah. Maka dari itu Syekh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang menikah dengan Ratu Tepasari Majapahit. Nah, itulah keturunan asli dari Mbah Argisela atau Raden Rustam. Nah, itulah sahabat Jejak Misteri nasab dari Mbah Argisela. Nah, ternyata Mbah Argisela ini keturunan ke-12 dari Syekh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dari istrinya yang dari Majapahit, yaitu Nyi Ratu Tepasari. Dengan data yang saya dapat ini, mungkin insya Allah ini benar adanya karena saya dapat dari langsung keturunannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat Jejak Misteri Channel, tadi kita sudah mengupas sejarah nasab-nasab dari Mbah Argisela. Ternyata Mbah Argisela ini keturunan yang ke-12 dari Syekh Sarip. Nah, untuk mengupas lebih dalam tentang Mbah Argisela, mari kita telusuri makbarohnya atau makomnya yang sekarang masih ada di Desa Karang. Monggo, mari. Baik.
insya Allah nanti Kang Ustadz yang akan menjelaskan keberadaan makbar Mbah Saleh. Monggo Kang Ustadz. Ini kebetulan saya melihat pintu. Nah, pintu ini di sini tertera tahunnya pintu itu 1921. Saya ngobrol dengan orang yang ahli sejarah dan Mbah di Sela. Pintu ini tuh berarti sudah yang kedua kalinya. Pintu yang pertama dan juga ini pintu yang kedua ya, sekitar kurang lebih ya pintu yang kedua lah. Itu sudah 2 kali ganti. Iya. Nah, ini tertera 1921. Berarti abad, 1 abad ya. Sekitar 1 abad. Pintu ini kalau di usiakan sekitar 1 abad. Itu dari masa beliau sampai sekarang. Iya, sekitar 1 abad. Setelah ganti pintu yang kedua, nah ini diperkirakan usia 1 abad. Ya kemungkinan besarnya kalau kita perhatikan dari umur pintu ini itu berkisar Mbah di Sela itu meninggal sekitar 1800-an, kurang lebih seperti itulah 1800-an. Ini makbarohnya pun ada di dalam. Kita mau lihat makbarohnya? Iya. Di depan kita lihat di dalam. Ini sahabat yang misteri kita itu. Katun. Ini makbarohnya, makbaroh beliau Mbah di Sela. Mawas dikarenakan nama di Sela itu banyak, bukan satu, banyak sekali dari mana-mana orang itu. Dari beberapa nama beliau itu merujuk ke satu Mbah di Sela. Nah ini yang Mbah di Sela di sini itu nama kecilnya itu bernama Raden Rustam. Raden Rustam. Terus beranjak dewasa masuk ke keraton, nama beliau itu diganti dengan nama Raden Bratakusuma. Nah, terus beliau ditugaskan sebagai pemangku wilayah. Nah, pemangku wilayah itulah yang disebut Arti Sela. Adun konon katanya mempunyai arti bumi Sela itu batu. Nah, mungkin itu termasuk salah satu bahasa sastra ya, bahasa sastra yang artinya itu ya pemangku wilayah. Tepatnya seperti itu. Nah ini pemakamannya. Berarti Pak Ustadz, rumah Arti Sela itu tidak satu ya? Iya, Arti Sela itu tidak satu. Arti Sela itu ditemukan khususnya di wilayah sini itu sekitar 23 nama Arti Sela. Dan putra-putranya pun beda-beda. Ya. Berarti Arti Sela ini dinamakan gelar ya? Iya. Namanya Arti Sela itu gelar. Arti Sela itu gelar. Gelar dari ini ya, apa namanya, sebagai pemangku wilayah. Iya, sebagai pemangku wilayah. Dikarenakan di daerah Indramayu pun itu ada Arti Sela dan di situ ada putranya. Nah saya dengar lagi kan ada di wilayah Buntut. Nah iya di Buntut juga itu ada. Nah terus ada lagi di Sumedang. Di Sumedang juga itu ada nama Arti Sela. Oleh sebab itu Arti Sela itu banyak. Cuma Arti Sela ini itu mempunyai bapak atau bingnya itu Bratanata. Karena ada Raden Alas juga di Sela, pada waktu itu ada kesalahan mungkin ya, ada orang yang kesini terus mereka itu disangkanya bahwa Raden Rustam itu bapaknya itu dari Girilaya, Pangeran Penubahan Girilaya. Nah ini kalau itu kan masanya sangat jauh sekali. Nah ini masa ini itu kurun 1800-an. 1800-an itu masih sekarang, mana cuma umur berapa abad gitu kan. Kalau dari Raden Penubahan Girilaya itu kurunnya jauh sekitar 5 lah. Berarti apa yang dirumorkan sama masyarakat itu ya mereka mungkin kurang paham atau bagaimana ya, berarti karena kan sudah sama ya.
kebanyakan orang menceritakan sesuatu itu jarang menggunakan fakta, jarang menggunakan data. Nah ini kenapa saya bisa berani menceritakan bahwa ini adalah hadis Rustam, dikarenakan datanya valid. Datanya kemarin saya dapat. Iya, datanya itu valid. Baik dari keturunan putri yang pertama kayak Raden Aras itu datanya valid, dan juga putri yang keduanya itu seperti Raden Aris, ada Aras, ada Aris, itu juga datanya valid. Ketika disambungkan ternyata datanya itu sinkron. Nah seperti di sini itu ada pemakaman yang pertama, kota yang pertama itu pemakaman dari putrinya Raden Aras yang pertama, itu dari keturunan Raden Aras. Bahkan di situ juga ada keluarga besar Raden dan sebagainya itu ada. Nah terus yang kedua, kota yang kedua itu pemakaman putrinya lagi Raden Aris. Nah Raden Aris itu adanya di kota yang kedua. Ya tadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada satu makam yang kedua itu putri dari beliau Mbak Gisela yang bernama Raden Aris, dan suaminya itu bernama Raden Rangga milik raja. Nah terus kalau yang pertama suaminya itu bernama Hasan Nur Hasan bin Tayaman, Kilayaman. Jadi putra dari Kilayaman sendiri itu putra dari ibunya di sini. Nanti Kang Ustadz, jadi kali ini kita kan sedang mengupas sejarahnya Mbak Gisela. Dan nanti untuk perjalanan masa ibunya Mbak Gisela kita kupas lagi yang di dalam. Sama keturunannya semua kita kupas lagi, supaya tidak ada kesalahpahaman. Insya Allah kita akan cari data lagi yang valid lagi. Tadi juga saya menemukan ini ya, peninggalan letaknya ada di sebelah timur. Nah di sebelah timur itu masih ada salah satu peninggalan Ibu Trangga, Raden Trangga, berarti Raden Trangga itu menantu dari Gisela. Iya, di situ itu ada kotak. Nah kotak itu dulu ketika hendak melihat waktu sholat itu biasanya menggunakan waktu istiwa. Nah waktu istiwanya jam dulu dengan seperti itu. Jadi kotak di atasnya itu ada jarum, semacam jarum bihang seperti itu ya. Nah itu untuk mencari waktu istiwa dengan cara seperti itu. Ya tadi sudah kita ambil ya fotonya ya. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Sahabat Jejak Mustari, kali ini tadi Kang Ustaz sudah memberikan banyak cerita tentang perjalanannya atau sejarahnya Mbak Gisela. Kali ini nanti kita teruskan lagi di lain waktu atau di lain kesempatan. Berhubung sekarang waktunya sudah sore, maghrib, kita sudah dulu, nanti kita lanjutkan lagi kalau kita Mustari. Itu jangan lupa terus subscribe channel kami, yaitu channel Jejak Mustari channel bolak-balik. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Monggo, yuk kita lanjut lagi.